Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sadaqal wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Astagfirullah al-azim. Alhamdulillah, para bapak yang kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih kembali didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melanjutkan daripada pengajian kita. Yang pada pagi ini kita ingin melanjutkan kepada bahasan yang kemarin sudah sampai kepada masalah perang kita. Kemarin kita sampai kepada sebuah kebiasaan dalam berperang. Dulu seperti itu adanya. Jadi sebelum mereka bertempur pasukan satu dengan yang satunya, ternyata ada adab-adab yang perlu dipenuhi. Di antaranya mereka harus amanah, enggak terus kemudian pakai serangan enggak diketahui. Semua ada waktunya, saat serangan serang misalnya begitu. Kemudian pakai berpantun dulu, baguslah kelihatannya itu. Saat itu ada yang namanya Bahar Rajas dulu sampaikan sebagai penyemangat juga. Para sahabat-sahabat juga mendukung dengan cara-cara memberikan satu dukungan dengan syair-syair yang diucapkan. Dan sekarang di bagian yang ke-9, bistihbabi dhahrul sabr wal quwwah liman jurih istibsyarihi bima hasalahu min al-jurh fi sabilillah wa bima yasiru ilayhi min ash-shahadah wa idhari as-surur bidhalik wa annahu la ghayra alayna fi dhalik bal hadha matlubuna wa huwa nihayatu amalina wa ghayatu su'lina. Bab masalah kesunahan menunjukkan atau kita tunjukkan yang kesabaran dan kekuatan kita bagi orang yang kena luka atau mungkin barangkali terkena serangan ketika kita berperang. Jadi kalau mereka ada yang luka, ada yang kena serangan daripada musuh, maka tugas-tugas yang lain di antaranya adalah untuk memberikan satu penguat, agar mereka senantiasa sabar, kuat menghadapi daripada apa yang ada. Terus menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sudah terluka di jalan Allah. Karena memang itu bagian daripada perkara yang mungkin nantinya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian mereka yang sampai pada mati syahid juga dibesarkan hatinya, menunjukkan rasa senang. Kalau kita begitu, wa annahu la dhara alaina,
nggak ada sedikit pun mandorotnya. Jadi kalau ada yang kena luka, ada yang kena mungkin barangkali patah tangan, terpotong yang namanya hidungnya dan sebagainya, itu bagian daripada perkara yang perlu disampaikan bahwa wah itu nggak apa-apa, itu harus tunjukkan rasa senangnya, karena itu adalah balhadamatul-lubuna wa nihayatu amalina wa ghayatu surina. Tujuan akhir daripada orang berjihad fisabilillah itu adalah pengen mencapai kepada syahadah, pengen mencapai kepada mati syahid. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata wa la tahsabanna, sungguh jangan mengira kalian semuanya, jangan mengira kalian semuanya alladzina qutilu fi sabilillah, kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Jangan dikira amwatan, mereka semua itu mati. Jadi jangan menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh perang dengan Allah itu mereka itu mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup. Jadi kalau udah mati itu mereka masih hidup sebenarnya. 'Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhannya pun masih menerima rezeki. Masih diurusin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada matinya mereka itu. Farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka semua bahkan senang, bergembira mereka semua bima atahumullahu min fadlih, dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi kalau boleh ditunjukkan itu, boleh dipamerkan itu, orang-orang para pejuang di jalan Allah itu enggak ada penderitaan, mereka senang. Kalau boleh ngomong kepada yang namanya orang lain mesti ngabarkan, aku senang loh di sini. Bahkan banyak yang bercita-cita, ya Allah hidupkan saya lagi ya Allah, dan saya akan berjuang lagi berkali-kali lagi untuk mati syahid lagi. Nah mereka pengen. Nah kita yang belum tahu hakikat, kita susah. Jadi kalau mereka yang sudah tahu, masya Allah, farihina bima atahumullahu fadli wa yastabshiruna billadzi lam yahlaqu bihim. Mereka pada bergembira dengan adanya datangnya orang-orang lam yalhaqu bihim, yang belum pernah ketemu dengan mereka itu, min khalfihim, dari belakang mereka. Generasi berikutnya kalau ada yang seperti itu adanya, alhamdulillah kamu nyampe juga. Kayak ketemu teman yang ditunggu-tunggu kedatangannya begitu, nah, mereka senang bergembira itu. Yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah mereka bahwa mereka itu la khaufun 'alaihim, tidak ada yang namanya mereka itu kekhawatiran atas mereka, walah mahzanun, dan tidak ada mereka itu bersedih hati, takut, khawatir, itu nggak ada. Ketakutan besok gimana itu, kalau kita kan masih dilingkupin perkara itu, di dunia ini kita masih dilingkupin perkara itu, ada sedih, ada khawatir, ini masih selalu ada. Menghadapi semua yang kelihatannya tidak pasti gitu. Dan mereka sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang sempurna, yakin benar mereka itu. Kalau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada keyakinan yang sebenarnya, hatta ya'tiyahumul yaqin, gitu loh. Jadi kalau sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lagi keraguan. Ragu-ragu itu enggak ada. Yang bikin kita
yang mungkin kita sedih itu karena keraguan, ketidakpercayaan kita kepada Allah dengan sepenuhnya. Kadang-kadang kita sedih, susah mikirin, ini keadaan kita kok semakin tidak jelas begini. Ini generasi kita mau makan apa nanti kalau begini adanya? Kita ini mau makan apa nanti loh? Padahal tiap hari makan nasi, mesti tanya makan apa gitu. Nah, kalau yang namanya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ngurusi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berjalan ini. Bahkan kadang-kadang ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun, ada yang sudah 70 tahun. Yang merasa begitu adanya, rasakan bahwa itu semua karena Allah, yang ngasih kehidupan Allah. Nah, karena kita bergerak sebagaimana yang namanya lazimnya manusia bergerak, seakan-akan semua karena usaha kita. Sehingga apa? Sehingga nggak kelihatan kuasa Allah. Nah, yakinnya kita bahwa itu semua kuasa Allah itu nanti, hatta ya'tiyakumul yaqin, itu kematian. Kalau udah mati baru yakin gitu. Kenapa? Sudah dihentikan dari semua usaha, tapi ternyata mereka diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata di sini ini ada kehidupan, dan kehidupan sekarang ternyata benar-benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Sakjane di dunia ini juga sama, Allah yang mengatur. Digerakkan, ada yang ngalor, ada yang itu, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, itu sudah diatur oleh Allah. Nah, karena belum yakin yang sempurna tadi, maka yang ada adalah kekhawatiran. Kekhawatiran, khawatir sesuatu mangan apa kalau begini adanya. Bagaimana? Aku nggak kerja ya. Padahal hal itu juga sudah biasa. Mbah-mbah kita itu juga begitu, umur sekian tahun dipensiunkan sama Allah. Nanti juga ternyata ada lagi yang lain. Kita sudah nggak kerja loh, rezeki ada. Yang menjadikan kita susah, sedih kadang-kadang apa? Karena keraguan kita kepada Allah, syak kita kepada Allah, tidak yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalani apa yang harus jalani, laksanakan apa yang harus diperintah. Nah, ini loh yang perlu kita persiapkan sebenarnya. Apa yang harus kita buat sesuai dengan tugas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu enggak aku ciptakan kecuali agar mereka mengabdi kepadamu. Kita semua jadi abdi. Abdi itu kata majikannya. Bergerak juga karena perintah majikan, tidak bergerak karena perintah majikan. Nah, majikan kita Allah. Kita semua ini hamba. Bagaimana kita menjadi hamba? Ada utusan yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagaimana menjadi hamba. Itu tugas daripada utusan tadi itu. Jadi yang sudah benar-benar diakui sebagai hamba itu Kanjeng Nabi. Itu sudah jelas-jelas diakui oleh Allah. Beliau adalah abduhu wa rasuluh. Yang lainnya belum. Kita belum dapat stempel itu. Kita belum dapat stempel itu. Pengen dapat pengakuan dari Allah, kita ini hamba Allah. Kalau Kanjeng Nabi sudah, beliau sudah ada cap abduhu wa rasuluh, maka beliau pun tidak bergerak kecuali perintah. Ini tugas majikan itu. Kalau nggak ada pekerjaan, tanya, dorong apa yang harus saya kerjakan pagi ini. Ya wes kono, nyapu ya nyapu, nyuci ya nyuci, itu namanya pekerjaan hamba. Lah, masya Allah, Allah ini
wallahi dunia ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada tempat masing-masing bagi mereka yang melaksanakan tugas besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita sempurnakan dalam tugas. Nah, urusan yang lain-lain kadang-kadang kualik karuan yang bukan urusan kita, jelimet kita urusin, akhirnya bingung, susah kita. Coba kalau orang-orang yang cinta kepada Allah, yang menggantungkan semua kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih keyakinan yang benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka disampaikan sama Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali-walinya Allah, awliya Allah, para kekasih-kasih Allah, para pencinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mesti ada dua dari itu, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak ada khawatir. Lah khawatir apa? Wong kita juga cuma tinggal manut kok khawatir. Semua yang ada dalam perubahan suasana dan keadaan ini tetap ada yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah tugasnya apa? Mendekat kepada Allah, bertanya kepada Allah, apa yang harus saya kerjakan? Setiap waktu ada pekerjaan yang harus kita buat. Nah, pekerjaan yang kita buat ini kita sesuaikan dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Masya Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Coba lihat Pak, belum kita diturunkan dunia ini pun juga sama. Nabi Adam juga dipesanin gitu, ihbitu minha jami'a fa imma ya'jannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa mereka yang memiliki keyakinan seperti adanya? Orang yang senantiasa dalam langkah, kata dan fikir yang ada mereka bertanya kepada Allah, ittiba kepada petunjuknya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku. Nah, kalau sampai sekarang itu ada orang khawatir, orang takut, orang sedih, bagaimana masa depan kita dan sebagainya, yakini tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengikuti petunjuk Allah dalam pikir, dalam kata, dalam langkah perbuatan yang kita buat, yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan yang namanya keyakinan tadi itu, diberikan yang namanya, diangkat yang namanya kesedihan, kekhawatiran. Kenapa? Ada Allah. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar pada saat beliau bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang di gua, dikejar-kejar oleh yang namanya orang kafir Quraisy, mau dibunuh. Sudah begitu adanya, Masya Allah, di dalam gua wis mentok, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, takut mereka semua mengetahui di depan pintu gua. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La tahzan. Karena Rasul tahu sedihnya Sayyidina Abu Bakar, dan itu manusiawi dalam kondisi seperti itu adanya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iman yakinnya sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan kabar gembira kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, inna Allaha ma'ana. Saat orang merasa ada ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, maka nggak pernah akan ada kesedihan, nggak pernah ada kekhawatiran, karena merasa bersama dengan Allah dimanapun mereka berada.
sampai kita punya perasaan terus tidak bersedih seperti badannya, ya berarti syaratnya harus merasa bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah. Nah, kalau udah yakin tadi seperti tadi itu, para orang-orang yang telah mendapatkan syahadah, mendapatkan yang mati syahid tadi itu penyaksian, kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diberikan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah. Mereka semua bergembira, satu dengan yang lain bergembira, ketemu temannya bergembira semua. Bi ni'matin min Allah, dengan menerima nikmat dari Allah, wa fadlin, dan dari anugerah Allah. Wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin, dan sungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan daripada balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman gitu loh. Yang punya yakin yang kuat, iman yakin yang kuat kepada Allah, mereka enggak disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang-orang yang beriman dari alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarah. Itu orang-orang yang tetap mengijabah, menuruti panggilan Allah Subhanahu wa taala dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perintah maka jalan. Perintah jalan. Siapa yang perintah jalan? Perkara perintah itu begitu aja. Jalani perintah. Perintah Rasul juga jalani perintah. Saat ada perintah Allah, perintah Rasul, jalani apa yang diperintah tadi itu. Sekemampuan kita ini orang beriman itu seperti mana? Ba'dima sabahumul qarah, bahkan setelah mereka berperang kena luka pun tetap aja Allah sampaikan seperti apa yang dia buat, dia buat walaupun sudah kena luka. Lilladzina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'adzim. Jadi ada pahala yang besar, pahala yang agung bagi orang-orang di antara mereka orang-orang beriman yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang agung. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum wakhshawhum fazadahum imana. Orang-orang yang mau berbuat ihsan, berbuat baik, bertakwa kepada Allah, yaitu orang-orang yang diberikan oleh orang-orang lain dan itu berkabar, orang-orang sudah pada kumpul mau nyerang kalian, hati-hati itu. Orang-orang sudah pada siap-siap semua itu, kalian mau diserang semua, mau dibunuh semua itu. Masya Allah, diancam begitu, maka justru fazadahum iman, malah menjadikan yang namanya iman yang bertambah, bukan tambah berkurang. Oh benar, besok dapat, Masya Allah, kayaknya itu bau surga sudah tercium oleh saya ini. Jadi kalau ada panggilan untuk berjuang itu bukan malah ketakutan, tapi justru imannya tambah-tambah. Imannya tambah-tambah. Sama juga dengan yang namanya orang-orang sekarang. Masya Allah, alhamdulillah, orang-orang sekarang ini juga begitu. Kalau dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya, tolong saya ini, saya mau berangkat ke masjid dulu, semua yang lain tak tinggal saya loh. Pada begitu semua. Inilah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, senangnya bukan main. Sama juga dengan yang namanya seorang bawahan, karena sadar bahwa dirinya tadi itu ada atasan yang ngurus, tahu-tahu dipanggil, dipanggil bos, oh ini yang Yesus, enggak kok, terus kemudian masih nanti nggak ada. Ini orang beriman begitu. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup mati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka saat dipanggil oleh Allah, senang dia mesti. Ya Allah,
Oh ya, cuma kita ini apa ini? Sampai dipanggil oleh Allah, senangnya Masya Allah. Murah jelata dulu dipanggil juga. Kita ini apa ini? Gak ada harganya apa-apa kita ini. Kok dipanggil kita sekarang? Alhamdulillah. Hayya ala salah, hayya ala falah. Berangkat. Oh Masya Allah, berangkat duduknya pun ngerasa dilihat oleh yang manggil. Zikirnya pun juga ngerasa diperhatikan oleh yang manggil. Di dalam semua gerak yang ada kepengen menunjukkan bagaimana senangnya yang manggil tadi itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dulu zaman dulu perangnya dengan yang namanya orang-orang kafir Quraisy seperti itu adanya, nah kita sekarang perangnya dengan musuh kita yang saat ini, syaitan masih tetap berjalan untuk memerangi kita. Pada imannya pada kuat, diancam kamu, nanti sudah ada yang pada kumpul tuh, mau ngancam kalian, mau membunuh kalian, mau memerangi kalian, imannya tambah. Wa qalu, dan mereka semuanya menyatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya udah, saya enggak takut, cukuplah bagi saya ini adalah Allah. Allah sebagai sebaik-baik pelindung saya, yang akan melindungi saya Allah. Nah, enggak butuh siapa-siapa saya begitu. Wa anqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Maka kemudian mereka semuanya kembali dari peperangan pun juga Masya Allah dengan membawa kenikmatan dari Allah, anugerah dari Allah. Lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Jadi enggak mendapatkan, enggak tersentuh sedikit pun oleh yang namanya kejelekan, malahan mereka mengikuti ridhonya Allah. Bagaimana Allah ridho, mereka malah kadang-kadang dikasih yang namanya kabar terus, wow senang, pengen menunjukkan saksi. Ada di antara mereka itu udah ngobrol, besok pengen apa kamu? Aku pengen besok itu kalau saya perang, wow, musuh sampai motong hidung saya begitu, telinga saya dipotong, tangannya dipotong. Kenapa? Saya akan bangga di hadapan Allah. Kalau begitu akan mereka tunjukkan kepada Allah bahwa dia telah berbuat sesuatu untuk agama Allah itu, hingga Allah senang. Wallahu dzu fadlin 'adzim. Allah adalah zat yang memiliki daripada anugerah yang agung. Nah, ini pernyataan mereka, dikasih kabar gembira. Orang-orang yang kena luka, orang-orang yang mati syahid, dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim. Kamu juga telah meriwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim an Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu fi haditsul Qur'an, dalam hadis yang tentang banyak para qurra, ahla bi'ri ma'unah allaina ghadatul kuffar bihim faqataluhum. Dalam hadis Sayyidina Anas yang menerangkan tentang banyak di Bir Ma'unah tadi. Di Bir Ma'unah itu ada peperangan yang terjadi pengkhianatan orang-orang kafir, para qurra. Mau munculnya yang namanya Musailamah al-Kadzdzab tadi itu, para qurra itu dikumpulkan, para orang-orang yang hafid Al-Quran dikumpulkan semuanya, diundang di Bir Ma'unah tadi itu. Dia diundang, suruh kumpul di sana. Nah, diajak, kalau kata kita sekarang diajak musyawarah, gue nggak tahu, sampai di sana semua dibunuhin. Masya Allah, orang-orang yang hafid dibunuh oleh mereka. Siap perang juga enggak, sampai sana dibunuhin. Tujuannya apa? Musailamah al-Kadzdzab pengen menghilangkan jejak. Kalau qurra, orang-orang yang qari, orang-orang yang hafid Al-Quran tadi itu pada meninggal dunia, berarti Quran hilang. Pikiran jahatnya
Nah kalau Quran hilang begitu adanya, Musailama bisa membacakan Quran yang baru yang seakan-akan datang dari Allah, maka ngaku jadi nabi loh. Kan ngaku dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala karena Qurannya sudah hilang. Itu kan karpe manusia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan sebelumnya. Allah sudah menyiapkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan, telah menurunkan yang namanya Al-Qur'an, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jugalah yang akan menjaganya. Allah jugalah yang akan menjaganya. Maka itu peran serta daripada orang-orang yang hafid tadi itu, masya Allah, luhur tugasnya. Hafid itu termasuk penjaga, yang menjaga daripada Al-Quran. Maka yang orang-orang yang hafid Quran itu punya derajat yang tinggi. Dia termasuk kata Allah sebagai keluarganya Allah. Kata Allah begitu. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di dunia ini. Itu orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mempertahankan sampai kiamat. Jangan sampai satu huruf pun Quran itu hilang, nggak ada. Jangankan kalimat, satu huruf pun tidak ada. Makanya kalau ngaji Quran itu yang luar biasa hati-hati jadi. Ngaji Quran nggak bisa sembarangan. Jadi harus kepada yang namanya orang-orang yang memiliki syarat untuk ngajar ngaji. Ya kalau enggak dikhawatirkan nanti startnya jadi sin, taknya jadi shin, hilang. Jadi kalau udah begitu adanya hilang. Loh, kok kemarin kok bilang kau ngaji di mana? Oh, saya ngaji di sono. Nah, itu perlu diperhatikan. Pokoknya berulang-ulang disampaikan itu, kembalikan kepada yang namanya posisi yang semestinya. Ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Ini penting lah, kalimat itu jangan dibalik. Ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Kalau ngaji itu penting, maka yang kita cari adalah benar-benar guru yang bisa mengajar ngaji dan punya tugas untuk ngajar ngaji. Syarat ngajar ngajinya itu dia terima. Tapi kalau yang penting ngaji, kamu ngaji di mana? Ngaji kan nggak usah, harus yang penting ngaji toh. Yang penting ngaji lah. Itu harus dibedakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka para qurra yang sudah dibunuh oleh mereka, jadi itu setelah ngumpul dibunuhin sama mereka. Anna rajulan minal kuffar yut'ana khala Anasin wa huwa Haram bin Mulhan. Dari Sayyidina Anas tadi itu menyaksikan ada seseorang dari orang-orang kafir tadi itu telah menusuk daripada pamannya Anas tadi itu. Dia adalah Haram bin Mulhan. Fa'abadahu faqal Haram. Kemudian beliau malah pas ditusuk begitu adanya, Masya Allah, beliau malah mengucapkan Allahu Akbar, fustu wa rabbil Ka'bah. Jadi ditusuk itu dia bukan merasa kalah. Ditusuk itu, wah saya ini saya bencana, enggak, tapi justru ditusuk oleh yang namanya musuh tadi itu, dia merasa fustu, saya telah mendapatkan kejayaan, saya telah mendapatkan keberuntungan, Masya Allah, saya telah mendapatkan kesuksesan.
Fuztu, saya telah sukses, warabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Jadi kalau kata kita itu demi Allah saya sukses. Orang jelas itu sukses. Sukses. Kenapa? Tujuan akhirnya adalah memang dia kepengen syahid, itu ada bagian daripada tujuan mereka. Apa sih tusuk begitu? Fuztu, saya sukses. Wasaqata fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Muslim digugurkan kata Allahu Akbarnya. Yang ke-10, bab ma yaqulu idza dhahara al-muslimuna wa lahu aduwwahum. Bab yang berikutnya adalah mengenai masalah apa yang harus diucapkan apabila seorang muslim, para muslimin itu memenangkan peperangan atas musuhnya orang Islam pada saat itu. Jadi kalau pulang membawa kemenangan, apa yang harus diucapkan? Maka yang bagi ayyukthir 'inda dzalika min syukrillah ta'ala. Seyogianya orang yang mendapatkan kemenangan itu harus memperbanyak daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur kepada Allah, wa tsana, dan memuji Allah, wal i'tiraf bi anna dzalika min fadlih la bi haulina wa quwwatina, dan menunjukkan bahwa hal tersebut, kemenangan tersebut karena apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita. Nah, itu tunjukkan itu. Jadi kalau kita mendapatkan kemenangan, jangan kemudian kita itu merasa aku kok. Ini kalau bukan saya enggak akan. Ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mendapatkan yang namanya keberhasilan dalam sebuah perjuangan pun, kembalikan kepada Allah. Berbanyak zikir kepada Allah, berbanyak ingat kepada Allah, puji Allah, sanjung Allah. Tunjukkan bahwa kemenangannya ada karena anugerah Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita. Wa anna nasra min indillah, dan karena semuanya pertolongan itu ada datang dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyahdaru, maka kita semuanya tadi itu untuk berhati-hati, menjabi bil kathrah, untuk merasa bangga, merasa ujub dengan jumlah yang banyak. Nah, ini kadang-kadang lupa. Kita kan punya pasukan yang banyak, kita kan punya jamaah yang banyak, kita kan punya kelompok yang banyak. Banyaknya kelompok, banyaknya pasukan ini tidak ada apa-apanya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yukhafu minha ta'jiz. Karena dikhawatirkan kita yang bangga dengan jumlah yang banyak ini akhirnya lalai, menjadikan kita lengah, menjadikan kita lemah. Kenapa? Merasa jumlah kita banyak, merasa kita punya pasukan yang banyak, merasa kita punya jamaah yang banyak. Akhirnya apa? Gak punya persiapan dalam perjuangan. Jumlahnya setan lebih banyak kalau ngomong banyak. Jangan lengah. Hari ini tuh Masya Allah, kita ini jumlah banyaknya apa? Gak ada apa-apanya. Kualitas kita gak ada. Maka jangan bangga dengan banyaknya jumlah, karena bisa menjadikan lemah. Kama Allah Ta'ala, sebagaimana Allah telah menyampaikan, wa yawma Hunain, dan hari di saat di perang Hunain tadi itu, idz a'jabatkum kathratukum, pada saat kalian semuanya merasa bangga, merasa ujub dengan jumlah banyak kalian, falam tughni ankum syai'a, ternyata
nggak mempengaruhi apapun jumlah yang begitu banyak. Nggak bisa memberikan pertolongan sedikit pun jumlah kalian yang banyak. Ini Allah dikalahkan pada saat yang namanya perang Hunain. Itu kenapa? Karena untuk memberikan pelajaran kepada umat Islam yang bangga dengan jumlah yang banyak. Jadi kemenangan umat Islam itu dalam sejarah dibuktikan bukan karena jumlah yang banyak, bukan karena yang namanya alat perang yang lengkap, bukan karena teknologi yang dikuasai, bukan, semata-matanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Quran mengatakan perang Hunain itu bukti. Id a'jabatkum kasratukum, pada saat yang kalian bangga dengan yang namanya jumlah banyaknya kalian. Wah, kalau kita jumlah banyak, jumlah sedikit saja menang kok, apalagi banyak mesti kalah kita. Ternyata tidak seperti itu adanya. Falam tughni ankum syai'ah, nggak bisa memberikan pertolongan apapun sedikit pun. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat, bumi yang luas, bumi yang luas itu terasa sempit bagi kalian. Pada begitu ada bumi ini luas tapi terasa sempit, nggak ada apa-apanya. Summa wallaitum mudbir, maka kacir kalian semuanya tunggang langgang kamu, kemudian berlarian kembali. Nah ini keadaan pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa juga menghadapi ibadahnya, tak usah tunjukkan jumlah banyak. Apa artinya jumlah banyak? Tidak ada artinya sedikit pun. Tetapi perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang memiliki kemenangan. Izzah ada di tangan Allah. Fa innal izzata lillah. Kemuliaan di tangan Allah, kemenangan di tangan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau kita ingin dapat kemuliaan, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jangan kita sibuk mengumpulkan orang bayar banyak, nggak ada. Babu ma yaqul idza ra'a hazimatan minal muslimin wa a'udzu billah. Bila kita melihat orang muslimin kok kalah seperti adanya, mudah-mudahan kalau melihat orang Islam dikalahkan begitu, maka yustahabbu idza ra'a dzalika ayafza'a ila dzikrillah ta'ala. Jadi kalau kita melihat yang namanya orang Islam dikalahkan, pada saat itu maka bersegera kita itu untuk zikir kepada Allah, wa istighfarin, juga istighfar kepada Allah, wa doa, berdoa kepada Allah, wa tijaz ma wa'adahu al-mu'minin min nasrihim wa idhari dinih. Kemudian kita minta dipenuhi janjinya Allah, kita minta dipenuhi janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berjanji memberikan kepada orang mukmin, memberikan pertolongan kepada orang mukmin yang pengen meninggikan daripada kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayatu wa bidu'a ilkan al-mutaqaddim. Al-mutaqaddam itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa ketika menghadapi kesusahan. La ilaha illallahul azim, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard rabbul arsyil karim. Sunnah kita baca, kembali kepada Allah. Saat lihat begitu adanya, Masya Allah, ini ada apa ini? Mesti kesalahan kita nih, banyak istighfar kepada Allah. Kok Allah tidak menurunkan pertolongannya kepada kita? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita. Begitu pula kita telah menerima pelajaran dari yang sebelumnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a azimatal muslimin nazala wastansarada. Begitu
Rasulullah disampaikan pada saat yang namanya orang Islam dulu pasti kalahkan seperti itu adanya, maka Rasul turun meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, minta tolong kepada Allah. Wa kana 'aqibatu dzalika an-nasr. Setelah begitu adanya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Nah, kita ini sudah dikasih contoh sama Kanjeng Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh Kanjeng Nabi sudah dicontohkan begitu. Wa rawaina fi sahih Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, kami juga meriwayatkan dalam sahih Bukhari dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala lamma kana yawm Uhud fankashafa al-muslimuna qala ammi Anas bin Nadar. Nah, ini Anas, Sayyidina Anas lihat pamannya itu Anas bin Nadar. Ketika yang namanya orang-orang Islam pada berlarian waktu di perang Uhud, perintah sama Rasulullah, coba lihat Pak, ini kita pelajari, diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berhenti di tempat, jangan kemana-mana. Melihat ghanimah selesai perang, berlarian semua pada turun semuanya, masya Allah. Nggak mau taat sama Kanjeng Nabi kan begitu. Maka Sayyidina Anas bin Nadar juga pada saat itu menyampaikan kepada Allah, Allahumma inni a'tadzuru ilaika mimma sana'a. Ya Allah, saya minta maaf ya Allah, saya minta maaf padamu ya Allah, saya berlindung daripada apa yang mereka buat. Aku gak ikut-ikutan ya Allah, mereka pada lari, aku gak ikut-ikutan. Ini para sahabat-sahabatnya pada lari, dia gak ikut-ikutan. Wa ubari'u ilaika mimma sana'a, dan saya juga sama, berlepas diri daripada apa yang mereka buat, itu orang-orang musyrikin. Saya enggak juga seperti orang musyrik mereka ya Allah. Akhirnya beliau hatta tushhida wajadna bi bid'an wa thamanina darbatan bis-sayf ata'natan bi ramhin aw ramyatan bisahmin. Mereka ketemulah di situ sampai 80 tusukan lebih. Beliau meninggal akhirnya di perang Uhud, 80 tusukan lebih.